Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu kembali dengan saya Ardiansyah di channel YouTube Loh Jinawi. Kita di sini akan ngomong segala hal tentang branding, teman-teman. Di mana branding ini kita akan arahkan bagaimana bisa meningkatkan bisnis dari rekan-rekan. Sebelum kita masuk ke bahasan kita hari ini, kita ikuti yang satu. Baik teman-teman, hari ini kita akan ngomongin tentang salah satu elemen dalam branding yang cukup penting, yaitu logo. Tapi hari ini kita akan mengambil perspektif logo ini dari warnanya gitu ya. Kenapa logo ini perlu ada warna, dan ada warna ini kenapa harus diperhatikan. Oke. Nah, saya punya sebuah logika di presentasi saya ini. Jadi kalau kita ngomong branding itu adalah seluruh tampilan manusia, manusianya itu adalah sebagai branding, maka kita ngomong logo itu adalah wajah. Jadi yang dilihat pertama kali oleh orang lain. Nah, dari wajah itu kan kita bisa ketemu orang, kemudian menilai karakternya seperti apa sih, sebetulnya dia kayak apa sih, menebak-nebak seperti itu, persepsi akan muncul. Nah, itulah analoginya logo, bagaimana dalam posisinya di branding. Kalau branding itu adalah manusia. Nah, teman-teman harus paham bahwa logo itu ada beberapa elemen di dalamnya. Yang pertama adalah ada elemen filosofi. Setiap kali kita membuat sebuah logo, itu mewakili message, mewakili karakter, mewakili filosofi yang ingin kita sampaikan kepada konsumen kita. Message-nya harus nyampe kepada konsumen kita. Itu adalah elemen pertama dari sebuah logo, yaitu filosofi atau artinya. Yang kedua adalah elemen warna. Nah, nanti kita akan lebih detailkan ini. Setiap logo itu pasti ada warnanya. Kenapa kita pakai warna A, kenapa kita pakai warna biru, merah, dan sebagainya, itu pasti ada tujuannya. Nanti kita akan bahas. Dan ada elemen bentuk. Sebuah logo itu selalu terdiri dari dua elemen bentuk. Yang pertama adalah pictogram. Pictogram itu atau picture map gitu ya. Itu adalah bentuk-bentuk simbolisasi yang mewakili karakter dari message yang ingin kita sampaikan dalam sebuah logo. Dan ada namanya lettermark. Lettermark ini adalah untuk membantu keterbacaan. Jadi kita ada contohnya di logo Windows 8 ini, gambar jendela itu adalah picture mark. Itu penerjemahan dari jendela Windows 8 ini sesuai dengan namanya Windows gitu ya. Jendela ini memberikan sebuah penambahan wawasan ke dunia yang lebih luas gitu. Nah, kemudian disederhanakan dalam bentuk 4 kotak itu menjadi simbolisasi dari sebuah jendela. Kemudian ada lettermark, tulisan dengan font tertentu yang bisa terbaca sebagai tulisan Windows 8. Nah, mungkin ada yang tanya, beberapa itu saya nggak pernah menemukan ada lettermarknya. Untuk brand yang sudah sangat terkenal, keberadaan lettermark ini bisa menjadi secondary, bisa menjadi option. Misalkan logo Nike, tanpa ada tulisan Nike, kita melihat logo Swatch itu aja, otomatis kita bisa tahu, itu logo Nike. Kemudian logo McD, dengan hanya melihat M-nya situ saja, kita bisa tahu itu McD. Nah, tapi untuk bisa mencapai ke sana, butuh perjuangan yang tidak mudah. Gitu. Nah, istilahnya positioningnya nggak bisa sih, brand yang baru muncul tiba-tiba hanya menggunakan picture mark saja gitu. Nah, itu akan sangat membingungkan buat orang yang baru pertama kali melihat brand kita. Nah, maka ada namanya lettermark. Itu untuk melengkapi dalam satu bentuk sebuah logo selalu ada picture mark dan lettermark. Oke. Nah, hari ini kita akan ngomong kenapa sih warna itu menjadi penting dalam sebuah logo gitu. Pertama kita harus paham dulu bahwa warna itu punya beberapa aspek. Ada aspek teknis. Jadi dari kecil kita dikenalkan dengan lingkaran warna. Ini yang disebut dengan aspek teknis dari warna. Ada warna komplementer, ada warna primer, ada warna sekunder. Nah, ini adalah aspek teknis yang harus dipahami tentang warna. Bahwa warna ada warna primer, sekunder, tersier, dan sebagainya. Dan yang penting adalah warna ini kemudian ada aspek estetik, aspek keindahan. Aspek keindahan itu didapat dari apa? Dari menyandingkan warna satu dengan yang lain. Nah, aspek estetik ini juga ada ilmunya. Kita ingin mendapatkan kesan seperti apa, itu warna apa harus disejajarkan dengan warna apa. Jadi ada namanya komposisi primary, itu yang disejajarkan hanya warna-warna primer. Merah, biru, dan kuning gitu ya. Itu warna primer. Kemudian ada complementary composition, yaitu warna yang berseberangan, misalkan merah dengan hijau. Nah, apakah komposisi ini dilarang? Tidak.
Saya pernah menangani sebuah klien di mana warna utamanya adalah justru merah dan hijau. Wah, kayaknya kalau kita bayangkan merah dan hijau ini dipakai oleh orang dalam pakaian gitu ya. Wah, bayangkan bajunya merah kemudian celananya hijau, kok kayaknya gimana gitu ya. Nah, sebetulnya tidak ada yang salah dengan warna merah dan hijau. Hanya bagaimana kita mengkomposisikannya. Berapa persentase masing-masing warna. Kalau kita buat 50-50 memang akhirnya menjadi kontras gitu ya. Dan kesannya, mohon maaf, norak gitu. Tapi kalau kita mainkan di persentase 70-30% warna tersebut, merah dan hijau, itu akan bisa menciptakan sebuah kesan empasis. Dan harmoninya cukup bagus juga sebetulnya gitu. Tinggal mana yang lebih dominan, hijaunya atau merahnya gitu. Kalau dibuat sama, itu yang mungkin jebakannya di situ ya. Akhirnya menciptakan komposisi yang kurang enak untuk dilihat. Nah, yang saya bicarakan ini adalah aspek estetik dari sebuah warna. Kalau kita sudah paham ada jenis-jenis warna itu apa saja, kemudian berikutnya adalah bagaimana mengkomposisikan warna. Itu adalah aspek estetik. Dan yang paling penting adalah warna memiliki aspek psikologis. Nah, aspek psikologis ini adalah pengertian atau kesan atau message yang didapat dari setiap warna. Misalkan warna merah, kita sudah diajarkan mulai kecil warna merah itu adalah perlambang dari berani. Gitu ya. Kesannya harus kuat, berani, dan sebagainya. Kemudian warna biru itu lebih kepada ketenangan, kebijaksanaan, dan sebagainya. Warna ungu itu lebih ke royalti, keanggunan, dan sebagainya. Nah, memang sih pengertian warna ini bisa jadi berubah di setiap budaya gitu ya. Mungkin di Indonesia pemahamannya warnanya seperti itu, tapi mungkin di negara lain warnanya akan diartikan berbeda. Tetapi secara garis besar sebetulnya secara psikologis setiap warna itu menciptakan image atau menciptakan kesan tertentu. Nah, ini yang penting dipahami ketika kita mengaplikasikan warna ke dalam sebuah logo. Oke. Jadi warna pada logo, aspek teknis, pemahaman teknis kita tentang warna itu memberikan wawasan kepada kita bagaimana memilih warna untuk logo itu supaya mudah diproduksi. Atau istilahnya di kita pertimbangan reprografika. Jadi ketika diperbanyak, memang sih saat ini sudah ada teknologi digital yang memberikan keleluasaan kita penggunaan warna gitu ya, gradasi dan segala macamnya, tetapi kita harus pastikan logo kita ketika diproduksi dengan metode yang paling sederhana itu memudahkan. Nah, maka pemahaman tentang teknis warna ini harus dipenuhi, harus dipahami oleh seorang desainer yang nantinya akan merancang logo dari rekan-rekan. Kenapa? Karena ada beberapa warna yang tidak bisa diproduksi dengan teknik yang paling sederhana, yaitu misalkan cetak saring atau biasa kita kenal dengan cetak sablon. Bapak-bapak atau teman-teman di sini mungkin atau ibu-ibu di sini yang melihat bisa mengenal warna Tosca gitu ya, hijau yang bisa ke biru, bisa ke hijau gitu ya. Nah, warna Tosca itu paling susah diproduksi. Jadi perusahaan-perusahaan yang menggunakan warna Tosca ini biasanya mereka sudah siap spend budget yang lebih. Karena warna ini harus langsung masuk ke mesin cetak itu ya warnanya hijau, bukan dihasilkan dari pencampuran warna primer. Nah, ini pertimbangan teknis ini yang mendasari bagaimana pertimbangan reprografikanya gitu ya. Untuk produksi teknisnya itu kita bisa memilih warna yang tepat. Paling gampang adalah menggunakan warna primer. Tapi warna primer juga ada kadar pencampuran hitam dan putih sehingga bisa biru muda, biru tua, biru yang dongker gitu ya. Nah, itu mungkin lebih mudah kalau kita di keluarga warna primer. Nah, kemudian warna secara estetis. Logo semakin sedikit warna paling bagus sebetulnya. Tapi tidak menutup kemungkinan kita butuh logo yang ada mengkomposisikan lebih dari satu warna. Nah, di sini butuh pengetahuan tentang bagaimana sih mengkomposisikan warna, apa yang match gitu ya, warna satu dengan yang lain, dan berapa persentasenya. Warna mana yang lebih dominan? Apakah 50-50, 70-30, nah mana yang lebih 70, mana yang 30%, ini dengan pertimbangan estetik, pertimbangan komposisi. Dan yang terakhir adalah aspek psikologis. Ketika kita ingin menyampaikan bahwa kita adalah sebuah brand yang optimis, bahwa sebuah brand yang bergerak dengan cepat, maka gunakan warna-warna di sekitar warna merah gitu. Kita produk atau brand yang menaungi, mengayomi, berkawan, mungkin warna biru menjadi representasi dari sifat-sifat itu. Nah, ini fungsi warna dalam logo.
rekan-rekan. Jadi ketika kita merancang salah satu elemen dari brand yaitu logo, selain kita merancang bentuk yang bisa mewakili dari message atau filosofi yang ingin kita sampaikan, warna juga menjadi hal yang penting dan memperkuat apa message yang ingin kita sampaikan. Secara teknis nanti kita akan ngobrol lagi lebih detail tentang warna di kesempatan yang lain. Tapi ini sharing kita hari ini, semoga bermanfaat untuk peningkatan brand rekan-rekan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.